Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan kepada kalian semua apa itu multitasking dan sedikit menceritakan pengalaman bermultitasking yang pernah aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari. So, tunggu apa lagi? Let's go kita ke videonya. Teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu multitasking? Atau mungkin kira-kira ketika kalian dengar kata multitasking itu, apa sih yang pertama kali terbayang di otak kalian? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu multitasking dan apa aja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari multitasking itu, sini deh aku jelasin ya. Jadi, seperti yang telah aku ketahui bahwa kata multitasking itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu multi dan tasking. Multi yang artinya banyak dan tasking yang artinya penugasan atau bentuk pengerjaan tugas. Sehingga kata multitasking itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Teman-teman, tanpa kita sadari bahwa setiap harinya kita itu sering banget loh ngelakuin kegiatan multitasking. Contoh sederhananya itu seperti kita ngecat teman sambil berkendara, kemudian kita ngerjain tugas sambil dengerin musik, kemudian kita nonton TV sambil makan, terus kita dengerin orang ngobrol tapi sambil bermain handphone, kemudian kita membuka banyak tab sekaligus dalam satu laptop. Nah, selanjutnya kalian jangan kaget ya sama dampaknya, karena mau kalian cowok ataupun cewek, menurut penelitian, kegiatan multitasking ini bisa mengurangi produktivitas hingga 40% loh. Selain bisa nurunin produktivitas yang sangat-sangat anjlok, kegiatan multitasking ini juga bisa ningkatin kadar stres, tekanan darah tinggi, gangguan fungsi otak, bahkan sampai penurunan IQ. Bahkan sekelas Robbie Slaughter aja bilang kalau multitasking itu adalah cara terburuk untuk menyelesaikan banyak hal. Terus solusinya gimana? Fokus. Ketika otak kita mengalihkan perhatiannya dari satu tugas ke tugas yang lain, maka kita membutuhkan waktu sejenak untuk masuk ke jalur pemikiran baru. Lalu kita akan kehilangan fokus pada tugas pertama yang membuat daftar tugas kita tetap seperti semula tanpa ada satu tugas pun yang terselesaikan. Namun, multitasking itu nggak serta-merta buruk kok teman-teman. Ada juga nih dampak positif yang ditimbulkan, seperti meningkatkan kekuatan otak. Otak yang sering dilatih untuk multitasking, maka otak tersebut akan tetap aktif dan meningkatkan kekuatannya. Dan dampak positif multitasking yang lain itu ada dapat menghemat waktu. Ketika kita melakukan multitasking dan dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, maka kita bisa memiliki waktu luang dan menggunakan sisa waktu tersebut untuk kegiatan kita yang lainnya. Nah, biar lebih paham, aku kasih contohnya ya. Contoh sederhananya nih, misalnya secara bersamaan kita itu pengen baca buku komik, tapi di sisi lain kita juga pengen dengerin musik di Spotify. Kalau misalnya kegiatan itu tidak kita lakukan secara bersamaan, pastinya kita butuh waktu 15 menit aja untuk baca buku komik, dan belum lagi kita butuh waktu untuk mendengarkan musik di Spotify, kira-kira kurang lebih butuh waktu sekitar 15 menit. Jadi kalau diselesaikan satu persatu, kita pastinya butuh waktu 30 menit kan? Nah, sedangkan kalau kita pakai sistem multitasking, yang dimana kita bisa baca buku komik sambil dengerin musik secara bersamaan, kita cuman butuh waktu sekitar 15 menit aja nih. Nah, sisa waktu luang tersebut bisa kita gunakan untuk kegiatan kita yang lainnya deh. Kayak gitu teman-teman, kalian ngerti nggak? Semoga ngerti ya. Oke teman-teman semua, jadi dari tadi itu kalian sudah menyimak contoh penerapan multitasking secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu gimana sih dengan kegiatan multitasking dalam sistem komputer? Ikutin aku terus ya. Sekarang barulah kita akan lanjut ke pengalaman bermultitaskingku. Let's go. Jadi setelah aku ingat-ingat kembali, ternyata aku itu hampir setiap hari
menerapkan aktivitas yang bernama multitasking ini. Seperti aku pernah nonton sambil makan, pasti ya kalian juga pernah. Kemudian aku pernah mendengarkan musik sambil membuat tugas. Terus aku pernah naik motor sambil lihat maps. Tapi itu semua adalah penerapan multitasking secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman bermultitasking dalam sistem komputer yang pernah aku lakukan? Story time. Jadi, pada saat itu aku lagi ngobrol sama ibu. Namun, aku juga memiliki banyak sekali tugas yang harus aku kerjakan dengan segera di komputer. Nah, ketika aku melakukan perbincangan bersama ibu, fokusku juga terbagi ke layar komputer. Di komputer, aku membuka lebih dari satu tab secara bersamaan dalam satu waktu. Di tab pertama, aku membuka web Canva untuk membuat sebuah PowerPoint presentasi. Kemudian di tab kedua, aku membuka web WhatsApp yang aku gunakan untuk mencari materi yang telah dikirimkan oleh teman-teman kelompokku di grup WhatsApp. Nah, nantinya materi yang telah dikirimkan ini akan aku copy, lalu aku letakkan di slide presentasi Canva-ku. Kemudian di tab ketiga, aku membuka Microsoft Word untuk melihat list tugas yang belum aku selesaikan pada hari itu. Nah, terlihat di sana bahwa aku sedang melakukan kegiatan multitasking, yang dimana aku melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Aku bisa mengobrol dengan ibu sambil mengerjakan tugas-tugasku di layar komputer. Dengan begini, dampak positif yang aku rasakan pastinya dapat melatih konsentrasiku dan juga kekuatan otakku. Ketika aku melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan, aku harus memiliki fokus yang kuat agar pekerjaan yang aku lakukan itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat. Namun, dari aktivitas tersebut, selain dampak positif, pastinya ada juga nih dampak negatif yang sangat aku rasakan. Seperti aku kurang bisa menerima informasi yang disampaikan oleh ibu karena fokusku terbagi ke layar komputer. Kemudian aku ngerasa otak aku berat aja gitu, kayak ngerasa stres karena aku harus bolak-balik tab untuk mengerjakan tugas itu. Yang harusnya aku naruh materi ini di slide kedua, tapi karena nggak fokus, aku jadinya naruh materi itu di slide ketiga. Nah, itu disebabkan karena fokus aku terganggu. Dan yang terakhir, efek yang aku rasakan itu kayak yang awalnya aku ngerasa kerjaan aku bakal cepet selesai kalau aku kerjain barengan, tapi ternyata malah selesainya tuh lebih lama karena aku sibuk berganti-ganti task, bukannya fokus pada satu task yang harus aku selesaikan dengan baik. Ya, dan aku juga harus bener-bener ngecek apakah informasinya berada pada slide yang tepat atau masih ada yang kurang. Gitulah kekurangannya. Jadi kesimpulannya, multitasking itu nggak ada salahnya kok teman-teman. Namun ada baiknya kalau misal ada kerjaan, kita usahain kerjain satu-satu. Kalau misalnya udah selesai, baru kita lanjut ke kerjaan yang lain gitu. Oke, jadi hanya itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video dari Sisya bisa kalian pahami dengan baik. Dan setelah ini semoga kalian bisa lebih paham bagaimana sih konsep multitasking itu. Dan buat Ibu Dewi, maaf kalau misalnya Sisya ada salah kata, mohon dimaklumi ya. Baik, Sisya tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau mendengarkan video Sisya dari awal sampai akhir, dan bye bye, see you in the next time.